warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat. Kali ini kita akan Pagi. Selamat pagi, Mas Dimas. Kali ini kita akan live lagi di podcast Mas Panaguan bersama narasumber kita gitu ya. Jadi perkenalkan saya Hesti, saya merupakan host dalam acara live Instagram edukasi kesehatan melalui live Instagram @puskesmaspanaguan. Well, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang kerja sehat dan selamat, kenapa enggak gitu ya. Sangat berbangga sekali kami pada kesempatan ini sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat hebat sekali. Kami datangkan langsung ya dari Bandung begitu ya. Saya perkenalkan dulu dan saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi Bu Hesti. Suaranya terdengar-dengar jelas. Oh iya, sudah terdengar dengan jelas. Saya panggilnya Pak Dimas saja ya. Iya Bu Hesti, Oke, siap. oke. Saya perkenalkan dulu. Jadi narasumber kita ini adalah Bapak Dimas Herdianta, SKM MKes, begitu ya. Pak Dimas ini merupakan dosen jurusan promosi kesehatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, begitu. Konsentrasinya adalah di kesehatan kerja. Begitu ya Pak Dimas ya. Iya betul sekali Bu Hesti. Sebelum dimulai, mungkin saya tanya dulu kabarnya Pak Dimas. Gimana kabarnya hari ini, Pak Dimas? Syukur sehat selalu Bu Hesti. Bu Hesti gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Kalau bahasa Sundanya, kumaha damang. Kumaha dan Oke, kali ini Pak Dimas kita mau bahas tentang kesehatan kerja ya, mungkin ya. betul Subtema kita sekali. adalah kesehatan kerja sehat dan selamat, kenapa enggak, begitu ya. Kenapa enggak gitu Oke, ya? ya. Saya senang sekali dan berterima kasih sekali Pak Dimas sudah meluangkan waktunya di tengah mungkin saat ini sudah cuti ya. Betul. Udah Iya. mulai mudik nih ya. Hari terakhir Oke, kerja ya saya Bu Hesti ya. iya, kita masih di pelayanan, kita masih masuk nih. Oh masih Mulai masuk hari terakhir masih ya Bu ya. masuk. Ya, sampai Sabtu Sabtu ini kita terakhir, kemudian nanti cuti. Tapi pelayanan kesehatan tetap buka selama cuti. Gimana Bu Hesti? Pelayanan kesehatan tetap buka selama Oh cuti tetap gitu. buka. Oh iya iya Tetap iya buka sih. pelayanan-pelayanan di Karena UGD garda dan terdepan juga ya. di kamar bersalin gitu. Ya, Garda terdepan, betul oke. sekali. Luar biasa. Oke, kali ini kita mau saya baca CV-nya Pak Dimas gitu ya. Ini CV-nya keren sekali, banyak sekali. Jadi pas sekali saya mengundang Pak Dimas pada kesempatan kali ini karena pengalamannya banyak sekali tentang K3 gitu ya. Sudah pernah nulis buku juga tentang kesehatan kerja atau K3 begitu ya Pak Dimas. Kami Betul. sapa dulu juga Sobat Sehat, Puskesmas Panaguan yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada juga followernya Pak Dimas yang juga bergabung ya. Selamat bergabung bersama kami dan nanti di akhir kita ada kesempatan Sobat Sehat untuk bisa bertanya tentang K3 begitu ya. Dan akan ada souvenir cantik dari kami untuk dua orang yang beruntung nantinya. Baik Pak Dimas, kita mulai aja kali ya. Boleh, boleh Bu Hesti. Yuk kita bincang-bincang Oke. santai kan Bu ya? Santai, santai aja ya. Jadi gini, permasalahan tentang kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya, di kita itu masih informasinya masih minim sekali gitu. Ini sebenarnya berangkat dari MMD di lapangan gitu ya Mas, Pak Dimas. Jadi berangkat dari MMD kita banyak yang meminta informasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja gitu masyarakat. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan atau keselamatan kerja atau K3, Mas Oke, Dimas? baik. Terima kasih Bu Hesti. Ya, berarti ini kalau di puskesmasnya ada di mana Bu Hesti? Di Pamekasan ya? Berarti Ya, kalau ngobrol wilayah kerjanya puskesmas, berarti K3-nya adalah K3 informal ya Bu ya? ya benar sekali. Iya, Yang K3 lebih ke informal. masyarakat gitu. Lebih ke masyarakat, masyarakat secara Hmm. umum. Hasil MMD ya, keren sekali. Iya, MMD-nya udah jalan. Ya, jadi K3 itu apa ya? Aduh, K3 itu upaya. Jadi kita itu menerapkan atau upaya menjaga diri kita sama halnya kalau kita lagi di jalan nih, kita
kita umpamakan terlebih dahulu kita lagi di jalan, kita kan menjaga kesehatan kita sendiri, tapi selain itu kita menjaga kesehatan orang lain. Sama halnya dengan eh, K3. Kalau K3 kan di perusahaan, K3 itu nggak hanya di perusahaan besar ya, tapi kayak misalnya di masyarakat, kita di rumah saja bisa menerapkan K3 seperti itu. Nah, misalnya di masyarakat nih, di wilayah puskesmas, ya K3 Hmm. itu upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita maupun orang lain seperti itu. Gitu. Ya, berarti semua sektor pekerjaan sebenarnya sudah harus menerapkan K3 begitu ya, Betul Pak sekali Dimas ya? Bu Esti. Karena apa? Karena setiap tempat kerja, setiap lingkup kerja itu memiliki resikonya masing-masing. Bener nggak Bu Esti? Di Ya, puskesmas ada benar-benar. resiko tertusuk jarum, misalnya di pengolahan makanan bisa teriris pisau atau apapun lah itu bahaya-bahaya yang lainnya. Bahkan seperti terpleset saja itu kan juga termasuk keselamatan kan ya, hazard Ya, bahaya. ya. Termasuk juga di sektor pertanian mungkin ya Mas Dimas ya. Karena Betul sekali. di masyarakat kita banyak yang bertani begitu. Ya, jadi Betul. di sektor pertanian seperti yang saya sampaikan tadi Bu Hesti, jadi K3 itu mungkin selama ini orang berpandangan bahwa K3 itu ada di perusahaan besar, ada di pabrik-pabrik ya Bu Hesti ya. Tapi perlu kita kenalkan ke masyarakat K3 itu nggak sempit itu. K3 itu bisa di rumah tangga, bahkan di sawah, di kebun pun ada K3 seperti itu. Sama yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa di kebun, di sawah kita ada bahaya nggak? Ada kan tetap ya, ada bahaya. Misalnya terpeleset, kena benda-benda tajam ya. Nah, bahaya juga nggak hanya terpeleset dan benda tajam, tapi bisa kena pestisida, bisa kena apa lagi bahan kimia lainnya ya Bu ya. Nah itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi saya rasa dimanapun kita kerja, nggak harus di perusahaan besar, nggak harus di uh, industri, tapi di rumah, di mana di industri-industri kecil, di sawah pun, di perkebunan pun kita masih perlu namanya keselamatan kerja tadi. Ya, Gitu guys. betul. Jadi semua sektor perlu menerapkan K3 begitu ya. Betul. Kemudian sebenarnya tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja itu apa sih Pak Dimas? Gimana? Tujuannya? Tujuan Tujuannya, untuk ya. penerapan K3 itu apa sih gitu? Nah, tujuannya yang pertama yang saya sampaikan tadi, kita mencegah terjadinya kecelakaan. Ingat ya, kita nggak hanya mencegah kecelakaan diri kita sendiri, tapi mencegah kecelakaan orang lain. Kalau kita sudah bisa mencegah menjaga keselamatan kita, artinya kita bisa menjaga keselamatan orang lain. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Kenapa seperti itu? Kalau kita sudah menjaga kesehatan diri kita sendiri, artinya kita tidak menularkan penyakit ke orang lain. Artinya, ya kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, kita bisa menjaga kesehatan orang lain. Sama halnya dengan orang lain. Kalau orang lain menjaga kesehatannya sendiri, maka dia juga bisa menjaga kesehatan temannya atau teman kerjanya seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa menjamin keselamatan orang. Misalnya dalam hal berkendara. Kalau kita berkendara, kita tidak kebut-kebutan. Artinya kan itu sudah kita mencegah keselamatan kita, mencegah kecelakaan kan, dan kita bisa menerapkan keselamatan buat diri kita sendiri. Nah, secara nggak langsung, secara nggak sadar, kita juga menjaga keselamatan orang lain. Seperti itu kan ya Bu Hesti ya konsepnya. Jadi kita membawa kebaikan buat diri kita sendiri dan kebaikan orang lain. Nah, lalu kalau kita sudah dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, kerja nyaman tidak? Nyaman pastinya kan? Memang Nah, dong. kerja Iya. nyaman. Kerja nyaman, lalu apalagi ya kerja nyaman, akhirnya kita enjoy. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan banyak terselesaikan. Bayangkan kalau kita sakit. Kalau kita sakit sedikit aja, kerjaan pasti ada aja kendalanya ya Bu ya. Iya dong. Seperti itu. Misalnya Pastinya. terus nah dengan
dengan kita menerapkan K3 tadi Bu Hesti, menerapkan kesehatan, menerapkan keselamatan kerja, akhirnya apa? Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Bayangkan, kalau misalnya Bu Hesti sekarang di puskesmas, di sana ada nakes yang tidak patuh terhadap K3. Akhirnya apa? Puskesmas kan yang susah mengobati, mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan, belum kecelakaannya, menanggung dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh di level formal. Bayangkan kalau di informal, misalnya di industri-industri kecil. Industri kecil itu kan pendapatannya, pemasukannya nggak begitu besar. Bayangkan kalau harus menanggung karyawannya yang tidak patuh K3 Bu ya. Misalnya harus menggunakan alat-alat pelindung tapi dia nggak pakai alat pelindung. Kalau terjadi apa-apa yang tanggung jawab siapa? Nggak hanya karyawannya sendiri kan ya Bu ya, tapi juga pemilik tempat kerjanya tadi. Jadi tujuan K3 tadi itu menghilangkan biaya-biaya itu Bu Hesti, supaya dari tempat kerjanya itu nggak mengeluarkan biaya tadi. Nah, lalu kalau sudah menerapkan K3 Bu, kesehatannya diterapkan, keselamatannya diterapkan, misalnya suatu industri kecil lah, misalnya industri tempe atau industri apa di wilayah desa, orang berpandangan di masyarakat, oh kalau kerja di sana diperhatikan loh, oh kesehatannya diperhatikan, keselamatannya diperhatikan. Akhirnya apa? Orang berpikiran positif terhadap tempat itu. Oh di sana gitu. tempat kerjanya bagus. Nah akhirnya apa? Orang akan percaya ke tempat-tempat itu dan akan meningkatkan pembeliannya seperti itu. Jadi banyak sekali sih keuntungannya. Memang terkesan ribet, tapi keuntungannya sangat banyak sekali buat pekerjanya, buat keluarganya. Bayangkan sekarang, kalau kesehatan pekerjanya nggak dijaga, tiba-tiba tertular temennya yang kerja, dia bisa menularkan ke keluarganya nggak Bu Esti? Bisa kan ya? Bisa, ya Iya, bisa juga. seperti itu, gitu Ya. Bu Esti. Berarti tidak hanya melulu karena untuk mencegah kecelakaan kerja begitu ya Pak Dimas, tapi juga Iya, lebih ke produktivitasnya mereka, kemudian betul. juga citra kerjanya gitu ya. Iya. Oke. Dan Sampai-sampai nggak hanya untuk apa ya? Nggak hanya untuk menggugurkan kewajiban peraturan, bukan takut karena peraturan, tapi memang karena pengen untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu, pekerjanya. Gitu. gitu ya. Kemudian bagaimana sih bahayanya jika kita nggak bisa menerapkan K3 itu dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu? Iya. Jadi bahayanya apa sih bahayanya? Kita kembali lagi, kalau kita nggak menerapkan K3 tadi Bu Hesti, ya orang kerja akan sembarangan, terpleset, orang akan teriris benda-benda tajam, orang akan tertular penyakit, orang akan tertimpa banyak masalah. Nah, bahayanya apa? Satu, bahayanya nggak hanya buat tempat kerjanya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa tempat kerja juga harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di tempat kerjanya tadi. Nah, sekarang bayangkan, yang kerja adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu terjadi kecelakaan kerja, dia nggak bisa kerja lagi, ya nggak? Iya, Misalnya benar. sakit dalam, kalau sakitnya bentar nggak masalah, mungkin masih bisa absen atau apa. Tapi kalau terjadi kecacatan, dia tulang punggung keluarga, dia tidak bisa bekerja lagi. Siapa yang harus menanggung? Keluarganya, seperti itu. Iya kan Bu Esti ya? Jadi kembali Iya, lagi betul. bahwa efek domino itu sangat kuat sekali kalau di K3. Kalau salah satu tidak patuh ya akan mengikuti ke tempat lain seperti itu. Yang harus menanggung efeknya itu nggak hanya diri kita sendiri, nggak hanya untuk pekerja, tapi untuk lingkungan kita tadi, baik itu tempat kerjanya maupun keluarganya seperti itu. Keluarganya. Tapi Karena masyarakat juga juga akan bisa Bu Esti. Kayak misalnya COVID deh. COVID kemarin sangat erat ya sekali ya dengan keselamatan kerja ya. Misal nggak iya pakai benar. masker, bisa Harus menularkan pakai. ke masyarakat ya Bu ya. Iya, benar. Ya gitu ya. Oke. Jadi bahayanya tidak hanya ke pekerjanya aja, tapi juga berdampak ke keluarganya Keluarganya bahkan. betul. Oke. Nah,
Pak Dimas, di tempat kita ini kan sebenarnya masyarakat kita lebih banyak bekerja di sektor pertanian, kemudian dia bekerja, Mm-mm. ya ada yang jadi pedagang, terus juga ada yang jadi kuli bangunan dan sebagainya. Jadi lebih ke sektor yang tidak apa ya, tidak ada perusahaan tersendiri gitu loh, Mas Pak Dimas gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan sektor informal gitu ya. Bagaimana Oh, betul. penerapan K3 untuk eh, masyarakat atau teman-teman kita yang bekerja di sektor informal itu gitu. Iya. Jadi penerapannya kita kembali lagi Bu Esti, harus merubah mindset dahulu. Sebelum kita sebelum kita menerapkan K3, kita harus meningkatkan pengetahuannya terlebih dahulu. Minimal Oke. kesadarannya. Sadar, Hmm. penting nggak sih K3 ini? Penting lah gitu. Kalau orang sudah merasa penting, pasti untuk penerapannya mengikuti. Tapi Iya. kalau mereka nggak merasa penting, gimana mereka mau menerapkan kalau dari kesadaran aja mereka nggak sadar gitu. Jadi harus kunci paling utama itu meningkatkan kesadarannya terlebih dahulu. Nah, kesadaran ini juga nggak bisa dilihat dari satu sisi, tapi kita melihat dari berbagai sisi. Dari sisi masyarakatnya, dari sisi pemilik perusahaannya. Tapi kita bicara di sini perusahaan bukan perusahaan besar ya, karena tadi Iya. disebutkan oleh Bu Hesti bahwa perusahaannya adalah perusahaan informal. Jadi minimal paling enggak kita kasih tahu dulu, sosialisasi dulu pentingnya K3 di masyarakat, di informal dulu. Nah, setelah itu penerapannya baru secara pelan-pelan seperti itu. Nah, secara pelan-pelan artinya kita kan merubah perilaku ya Bu Hesi, perilaku Iya. juga keselamatan, kesehatan kerja. Merubah perilaku itu pasti ada tahapannya. Kita nggak bisa berharap sekarang kita minta masyarakat harus hidup sehat detik ini juga. Ya, itu bisa saja terjadi, tapi kita harus bersabar memerlukan tahap demi tahap pendekatan ke masyarakat tadi. Gitu Bu Hesti. Saya rasa Bu Oke. Hesti sih sebagai promotor kesehatan bisa lah ya. Ya, kalau dari masyarakat kami sih Pak Dimas ya dengan mereka bisa mengusulkan bahwa K3 ini menjadi salah satu masalah prioritas di MMD itu sudah jadi wah keren apa ya sudah jadi salah satu perubahan lah gitu masyarakat sudah mulai buka mindsetnya tentang K3 gitu di sini. Nah, berarti kalau misalnya itu adalah hasil MMD, berarti itu satu langkah lebih maju dong Bu Esti. Masyarakat sudah, oh ini penting loh K3, iya nggak? Iya, Nah, itu berarti benar. kita tinggal memupuk lagi, tinggal ayo bareng-bareng kita terapkan K3. Merubah mindset bahwa K3 itu nggak hanya di level-level perusahaan besar, tapi dimanapun kita bekerja gitu. Iya. Jadi kalau ini ya edukasi kesehatan melalui live Instagram ini salah satu cara kita sih sebenarnya Pak Dimas untuk memberikan edukasi tentang K3 begitu ya. Kemudian Pak Betul. Dimas, kalau K3 yang di pertanian, karena masyarakat kita tuh banyak bekerja di pertanian tuh gimana Mas Pak Dimas? Iya, bekerja di pertanian, sektor pertanian. Jadi yang paling pertama Bu Esti, tadi kita harus sadar dulu bahwa pentingnya K3. Tadi udah sadar, Hmm. masyarakat udah sadar. Baru kita ajak untuk mengenali bahaya. Di pertanian, di sawah itu bahayanya apa? Misalnya nih, bahayanya tadi ada banyak benda-benda tajam. Bener nggak Bu Esti, kalau petani kan pasti bawa banyak benda tajam ya. Kalau sudah Ya, tahu bawa benda tajam, artinya ya kita harus memberi perlindungan terhadap benda-benda tajam tadi supaya tidak melukai kita sebagai pengguna benda tajam tadi dan tidak melukai orang lain seperti itu. Terus bahaya berikutnya, ada bahan kimia, obat-obat untuk tanaman ya Bu Hesti ya. pupuk ya, Biasanya kan kalau pupuk. di ya pupuk, kalau pupuk itu kan bisa pupuknya bisa pupuk bentuk cair, bisa pupuk Ya, bentuk padat, dan itu mengakibatkan banyak sekali penyakit atau apa ya, efek terhadap kita. Jadi kunci pertamanya adalah mengenali bahayanya. Bahayanya apa di sini? Nah, kalau sudah kenal bahayanya, baru kita mengantisipasi gimana kita menjauhi bahaya-bahaya tersebut atau mengendalikan bahaya tersebut.
Kalau sudah tahu di situ ada benda tajam, ya benda tajamnya harus diberikan tempat. Kalau kita udah tahu di situ ada obat-obatan atau bahan kimia, berarti kalau sedang nyemprot atau sedang memberikan pupuk terhadap tumbuhannya pakai masker. Terus bisa nggak Bu kalau apa namanya obat-obatan pupuk tadi terkena kulit? Bisa kan ya Bu ya? Bisa, bisa Terkena banget. kulit, iya. Berarti petaninya harus pakai baju lengan panjang. Sebenarnya sederhana itu ya ketiga ya Bu ya. Cuman kita perlu mengedukasi ke masyarakat secara perlahan-perlahan. Jadi tadi ya Bu ada tahapannya adalah sadar pentingnya K3, baru kedua mengenali bahayanya apa. Setelah mengenali bahayanya apa, baru yang terakhir adalah mengantisipasi atau menjauhi bahaya tersebut atau memodifikasinya gitu. Sebenarnya mungkin ini ya, kalau di masyarakat kita sudah mulai kalau ke mana ke sawah gitu ya, mereka sudah pakai baju lengan panjang. Tapi mereka sudah tahu gitu ya Pak Sudah Dimas. tahu Cuma mungkin sebenarnya, kurang cuman kurang penerapannya ini ya, kurang kurang tepat. info tentang K3 gitu. Iya, Sudah kan mereka sudah mengendalikan sendiri. sudah Ya, mengendalikan. Kalau 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 kita memberikan edukasi pendampingan ke masyarakat kan nggak boleh bosan-bosan ya Bu ya, nggak ya hanya benar. sekali dua kali, harus Ya, terus menerus gitu. Kan ya tujuan kita harus membuat selalu di masyarakat sehat ya Bu ya, nggak boleh bosan ya. ya masyarakat untuk dari tidak tahu menjadi tahu, dari Tidak tidak mau mampu menjadi mau, menjadi dan mau, tidak tidak mampu mau menjadi menjadi mau. mampu. Jadi Ini ada 3 tahapan ya Bu ya. saya, Kita membuat ya, masyarakat tahu. Kalau sudah tahu, ayo mereka mau nih, niat udah mau. Yuk kita buat mereka menjadi lebih mampu. hmm, ya. Jadi saya bersyukur sekali Pak Dimas sudah mau bergabung bersama kami di live Instagram. Ilmu promosi kesehatannya dapat, ilmu K3-nya juga dapat nih. Kita sambil sama-sama belajar ya Bu ya, sambil sharing seperti itu. Ya, ini udah ada banyak yang bergabung bersama kami. Nanti yang ada pertanyaan, silakan bertanya di live chat Instagram. Kemudian nanti akan kita jawab ya. Pak Dimas sih yang jawab, bukan saya. Begitu ya Pak Dimas ya. Siap. Oke. Selanjutnya ini juga yang menarik adalah di masyarakat kita juga ada pekerja di bangunan gitu. Kemarin pas di Iya, MMD itu lagi-lagi ya Mas, mereka lebih concern ke pekerja bangunan karena kebanyakan dari mereka tuh tidak tidak safety gitu, tidak menerapkan apa namanya K3, tidak pakai APD, alat-alat pelindung diri kayak pakai helm, padahal kan itu riskan sekali gitu. Gimana pendapat Pak Dimas tentang pekerja di sektor kuli bangunan ini gitu? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Pesan-pesan umum aja. iya. Pesan-pesannya sih karena kita tidak boleh menjudge apa ya, tidak boleh menyalahkan secara langsung mereka-mereka yang tidak menerapkan K3. Orang yang tidak menerapkan K3 bukan karena mereka tidak mau, bisa jadi mereka belum Belum tahu. tahu. Iya, belum tahu. Nah, kalau mereka sudah tahu tapi mereka belum mau, ya kita lakukan pendekatan secara personal, kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan baik seperti itu. Misalnya nih, kalau misalnya apa sih pentingnya K3 itu, pentingnya K3, ya kita nggak boleh ngomong secara teori, kita ngomong seperti tadi, ini loh akibatnya kalau Bapak tidak menerapkan ini loh akibatnya kalau Bapak tidak pakai alat pelindung diri, ini loh akibatnya kalau Bapak tidak kerja sesuai dengan urutan atau tidak kerja sesuai dengan cara-caranya. Nah, nanti kalau Bapak menerapkan K3, ini yang akan Bapak rasakan. Bapak menjadi lebih sehat, Bapak pulang ke rumah tidak menularkan penyakit, dan kita harus memberikan pandangan, ini loh keuntungannya. Jadi nggak, kita ketika kita memberikan edukasi itu nggak hanya secara teori, tapi kita menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh pekerja-pekerja tadi, terutama pekerja-pekerja level informal yang mungkin pendekatannya akan lebih ekstra daripada pekerja-pekerja yang di level formal. Seperti itu ya Bu Esti ya. Ya.
Pak Dimas, kita kembali lagi ke bahaya ya, potensi Iya, bahaya dari pekerjaan. Mungkin ada beberapa potensi bahaya. Mungkin Pak Dimas bisa menjelaskan apa sih bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja kita gitu. iya. Potensi bahaya kembali lagi Bu Esti. Kita kerja di mana itu kerja dimanapun bahaya itu pasti banyak sekali. Dan bahaya Hmm. itu sebenarnya kalau dari segi teori dibagi beberapa macam. Ada bahaya secara Hmm. fisik, Hmm. secara kimia, secara biologi seperti itu. Misalnya secara fisik eh, terkait dengan tersandung batu atau Hmm. terpleset seperti itu. Kalau biologis biasanya disebabkan jamur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kimia ya tadi itu ada obat-obat kimia dari eh, obat-obatan di pertanian seperti itu. Atau mungkin bahaya-bahaya lainnya, tempat duduk yang tidak sesuai kayak misalnya Bu Esti ini di Ya, perkantoran, kursinya tidak nyaman. Kira-kira produksi bisa kerja dengan nyaman nggak? Dengan total nggak? Enggak kan? Jadi enggak banyak dong. sekali bahaya-bahaya yang bisa timbul. Dan satu lagi yang mungkin cukup terabaikan ya, bahaya itu nggak hanya fisik, kimia, biologi dan lain sebagainya, tapi juga sosial. Misalnya ketidaknyamanan di Bahaya tempat apa? kerja, Mohon izin, Pak Dimas, sosial, bahaya psikososial. Ya. psikososial. Misalnya hubungan kita dengan sesama pekerja, hubungan kita dengan atasan kita, atau hubungan atasan kita dengan bawahan, seperti itu. Lebih ke mental ya. Iya, Mental health betul ya. sekali. Mental health. Iya, iya. Jadi tadi kalau saya bisa agak simpulkan gitu ya, ada 5 potensi bahaya ya. Ada bahaya secara bahan kimia, paparan bahaya Mhm. bahan kimia, kemudian paparan bahaya fisik, begitu ya. Kemudian biologis, kalau biologis mungkin Biologis. di kita sebagai pekerja di sektor kesehatan Di tuh sektor lebih besar kali kesehatan ya. lebih besar, betul sekali, Hmm. karena lebih banyak potensinya. Jadi setiap Ya. tempat kerja memiliki spesifikasi bahaya masing-masing gitu jadinya. Hmm. Ya. Kemudian juga ada potensi bahaya ketidaknyamanan postur Ketidaknyamanan. tubuh yang tidak sesuai atau ergonomis ya, Pak Iya, Dimas ya. faktor Ya, ergonomis kalau dalam teorinya gitu. ya. Masih ada sih inget-inget dikit di teori kuliah. Oke, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah faktor psikososial tadi, begitu ya. Psikososial yang sedikit terabaikan ya Bu ya. Ya, sedikit terabaikan. Benar sekali kalau kita sudah tidak nyaman dengan lingkungan kerja kita yang mengganggu mental kita ya tidak produktif lagi Tidak akhirnya. produktif Begitu. lagi ya. Makanya biasanya kalau kalau di perusahaan-perusahaan besar ada namanya family gathering, sering mengumpul dengan apa ya, dengan rekan-rekan kerjanya, ada acara-acara yang membuat kedekatan antar pekerjanya tadi seperti itu. Tapi kalau di informal juga sebenarnya gampang-gampang juga sih, gimana kita membuat mereka itu merasa nyaman di lingkungan kerjanya, paguyupannya dieratkan atau lain sebagainya gitu. Lebih ke ini kali ya, stress manajemennya mereka gitu ya. Kalau sudah mulai bosen, Betul sekali. Stress management lebih ke apa ya, dinamika kelompok lah, kalau kalau di pedesaan mungkin lebih ke paguyupan ya. hmm, bener banget di sini bahkan ada kayaknya kelompok tani gitu. Nah, itu juga cukup memperkuat adanya apa ya, keeratan antar hubungan antar personalnya gitu. Ya. Kemudian tadi kita sudah kenal tentang bahayanya, potensi bahaya. Terus Mm-mm. juga saya pernah tahu tentang beberapa penyakit akibat kerja gitu ya, Pak Dimas. Mungkin Betul. Pak Dimas bisa sedikit memberikan informasi tentang penyakit akibat kerja itu apa sih? Begitu. Iya. Jadi penyakit akibat kerja itu penyakit yang dia timbul karena akibat kerjanya. Dia bukan kena penyakit di luar tempat kerja, tapi di tempat kerjanya tadi. Misalnya karena tempat kerjanya bising, lama-lama kalau orang kebisingan, lama-lama kan mengalami gangguan pendengaran. Atau mungkin orang yang suka pegang alat-alat bergetar atau alat-alat yang beresiko tinggi, dia terkena penyakit di situ. Atau mungkin kayak misalnya orang yang bekerja
eh, penggergajian kayu. Di situ kan ada Hmm, serbuk-serbuk ya Bu Hesti ya, yang bisa ya. mengganggu pernafasan. Jadi kena infeksi saluran nafas seperti itu. Nah, itu yang harus dikenali oleh kita sebagai masyarakat, kita sebagai petugas kesehatan. Jadi tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja itu nggak hanya dari petugas kesehatan saja, tapi juga dari pemilik tempat kerja, dari orang pekerjanya itu sendiri kan. Setiap masyarakat, setiap manusia itu memiliki hak untuk sehat kan ya Bu Esti ya. Jadi Iya, benar. disitulah kita harus mengenali penyakit akibat kerja tadi, bahwa di setiap tempat kerja memiliki resiko Risiko. penyakit akibat kerja masing-masing gitu. Contohnya tadi kena serbuk-serbuk kayu, atau mungkin Hmm, kena kebakaran atau apapun yang bisa mungkin muncul di tempat kerja lainnya. hmm. Kalau ini, Pak Dimas kan dosen ya, yang pastinya sudah tahu gitu tentang bagaimana sih penerapan K3. Mungkin ada informasi terbaru tentang riset tentang K3, penerapan K3 di masyarakat kita. Iya, kalau penerapan K3 itu secara teori sih Bu Esti sebenarnya sangat simpel sekali. Ada namanya SMK3, Sistem Hmm, Manajemen K3. Pernah dengar ya Bu Esti ya? Ya, ya sebenarnya pernah. sistem manajemen K3 itu yaitu tadi harus ada awareness-nya terlebih dahulu. Kesadaran dari masyarakat, tenaga kesehatannya, dari pekerjanya. Ada level kebijakannya. Ada Hmm, kebijakan-kebijakan yang komitmen, ada komitmen bersama. Kita mau nggak nih mewujudkan lingkungan yang sehat? Kita mau nggak mewujudkan lingkungan yang selamat? Jadi harus ada komitmen dulu. Nah, setelah ada komitmen, yuk kita bikin kebijakannya. Apa kebijakannya? Oh, kita terapkan di puskesmas ini, kita terapkan di tempat kerja ini, bahwa setiap pekerja harus mengikuti standar operasional atau aturan-aturan dalam bekerja. Oh, setiap pekerja harus menggunakan alat pelindung diri saat hmm. bekerja dengan resiko bahaya tertentu. Kalau misalnya tidak menerapkan, ada apa namanya? Ada resikonya seperti itu. Nah, setelah itu seperti biasa Bu Esti, di sistem manajemen itu ada perencanaan, implementasi dan evaluasi. Kita rencanakan dulu kegiatannya apa. Oh, mungkin kalau kalau orang yang kerjanya terlalu banyak gerak, mungkin kita membuat suatu perencanaan aktivitas fisik, peregangan. Oh, kita Ah, butuh istirahat. Kalau kalau orang kerja kan tetap jamnya diatur ya Bu ya. ya. Ada istirahat di jam-jam tertentu seperti itu. Kita merencanakan apapun lah yang berkaitan dengan K3 tadi. Nah, setelah kita merencanakan, baru kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, setelah dilakukan, dilaksanakan, diakhiri dengan evaluasi tadi. Oh, sudah berjalan belum ya perencanaannya? Kalau sudah berjalan sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, apa yang bikin tidak sesuai? Baru kita kembali lagi ke perencanaan awal lagi gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu, cuman ya prosesnya cukup panjang. Iya, iya. Terima kasih Mbak Dimas, penjelasan tentang Sama-sama. K3 mungkin kita tidak akan berhenti sampai di sini aja. Ini masih kulit-kulit bagian luarnya aja ya. Betul Nanti sekali. tugas saya di lapangan untuk memberikan informasi lebih detail tentang K3 begitu. Ya. Selanjutnya ini kan kita lagi musim mudik nih ya Pak Dimas ya. Betul Lagi sekali. musim Ini mudik. puncak-puncaknya mudik ya Bu Esti ya. Iya benar. Beberapa hari lagi kita mau Lebaran dan kantor-kantor tertentu mungkin ini kemarin sudah mulai dari hari ini udah mulai cuti gitu dan mungkin hari ini adalah puncak arus mudik begitu ya udah banyak yang mudik. Sebenarnya mungkin ada hubungannya juga sih K3 sama mudik gitu ya, Betul. kenyamanan ketika mudik. Ya, apa sih yang harus kita persiapkan untuk mudik gitu supaya mudiknya bisa aman, lancar, nyaman juga gitu. Ya, jadi kalau kita mudik, kita itu kan Nah, menggunakan kendaraan. ya. Baik itu yang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kita bicara saja salah satu contohnya kendaraan pribadi. Hmm. Nah, kalau kita mau naik kendaraan pribadi, banyak hal yang harus kita siapkan Bu Hesti. Misalnya nih, kita harus cek kondisi fisik kendaraan kita.
lengkap nggak, fisiknya bagus nggak, misalnya remnya, terus Hmm. lampunya, pencahayaannya, atau kondisi-kondisi fisik lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu Hesti, bahwa ketika kita menjaga keselamatan diri kita sendiri, secara tidak langsung kita menjaga keselamatan orang lain tadi. Nah, Hmm. setelah melihat kondisi fisiknya kendaraan sudah cukup bagus, jangan lupa kita juga mengecek kesehatan kita. Percuma dong kalau kendaraan kita sehat tapi kitanya nggak sehat. Gimana Iya. kita mau mengemudikan kendaraan tersebut. Nah, setelah kendaraannya fisiknya bagus, kesehatan kita bagus, lalu jangan lupa surat menyuratnya juga harus disiapkan. Iya kan? Surat menyurat Iya. juga bagian dari keselamatan atau keselamatan dalam berkendara seperti itu. Terus setelah itu ada satu lagi Bu Hesti yang terakhir sekali. Kalau kita naik motor, kan Hmm. untuk melindungi badan kita, melindungi kita dari bahaya-bahaya tertentu, kita harus menggunakan alat pelindung diri, pakai Iya. helm. Nah, kita pakai helm bukan karena untuk takut terhadap peraturan, takut terhadap razia, tapi lebih ke perlindungan diri. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa terlindungi. Nah, misalnya helm, sarung tangan, lalu mungkin sarung dada ya, terus ada sepatu, celana panjang, dan alat pelindung diri lainnya seperti itu Bu Hesti. Nah, selain itu, kalau misalnya dalam perjalanan ada dirasa kurang sehat, kita bisa berhenti pada posko-posko tertentu. Kan kalau Ramadan gini suka ada posko keselamatan berkendara ya Bu ya. Betul, seperti itu. Ya, Ya, saya rasa itu Bu Hesti. ya, karena ada hubungannya ya kenyamanan dalam berkendara gitu ya, keamanannya juga gitu ya, Pak Dimas ya. Iya, Oke, kalau di jalanan itu resikonya kalau kita nggak menabrak orang ya kita ditabrak. ditabrak. Makanya kita harus sadar terlebih dahulu. Kita harus berhati-hati untuk diri kita dan untuk orang lain. Bayangkan kalau semua orang memiliki pemikiran demikian. Saya rasa kejadian kecelakaan, kejadian resiko-resiko di jalanan itu sangat minim sekali. Bisa ditekan seperti itu. Mungkin tidak hanya ke kecelakaan secara fisik ya Pak Dimas ya, tapi juga kalau kita pakai kendaraan umum gitu. Saya kan juga pernah ya mudik juga gitu dari perantauan dulu. Selalu menggunakan kendaraan umum yang penuh orang gitu. Mungkin salah satunya juga kita harus selalu pakai masker, menjaga hygiene juga ya Pak Dimas ya. Betul sekali, penerapannya adalah penerapan PHBS di tatanan tempat umum. Iya nggak Bu Esti? Wah, ini orang Ya prokes banget ini ya. benar. Jadi kita jangan sampai menularkan penyakit kepada penumpang lainnya. Kita jangan meludah sembarangan, membuat kebisingan, atau hal-hal Hmm, lain yang bisa mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan orang lain. Seperti itu. oke. Penjelasannya sangat lengkap sekali nih Pak Dimas. Mungkin kita ke kolom chat aja ya, live chat. Mungkin ada teman-teman atau sobat sehat di chat Mas Panggaguan yang ingin bertanya lebih jelas tentang K3 gitu ya. Saya baca dulu ya Pak Dimas ya. Ini ada Bapak Ahmad Nasuki. Penjelasannya sangat jelas. Terima kasih Bapak. Kemudian ada Bapak Hamid Hamid 9. Terima kasih Pak Dimas. Semoga masyarakat tahu apa itu K3. Cuma saya sebagai kepala desa Batu Kalangan, ini kebetulan kepala desa Wow, kami juga ikut bergabung. Terima luar kasih Pak Hamid biasa. sudah Selamat bergabung. datang Pak Amit. Iya, sebagai kepala desa Batu Kalangan berharap kepada pihak puskesmas untuk memberikan informasi ke masyarakat dan kerjasama dengan Kades biar masyarakat tahu apa pentingnya K3. Kami sangat terbuka sekali, sangat terbuka untuk kerjasama gitu ya. Dan memang tugas kami untuk memberikan informasi K3 kepada masyarakat. Sangat senang sekali Pak Hamid juga selalu support kegiatan kita di Puskesmas gitu. Ini kebetulan Pak Kepala Desa yang cukup Kepala concern desanya aja juga. support ya Bu Hesti ya, kepala Iya, desanya aja benar.
support. Berarti masyarakatnya itu harusnya bersupport. Oh, saya diperhatikan seperti itu. Saya nggak membayangkan kepala desanya support, tenaga promosi kesehatannya support, nanti kita tinggal menggabungkan dari elemen-elemen lainnya. Saya rasa nanti di wilayah kerja Puskesmas Panaguan ya, pasti suatu saat akan bisa menerapkan K3 dengan baik dan optimal. Amin. Tentunya juga dengan bimbingan Pak Dimas juga nih nanti ke Iya, depannya. kita bekerja sama. Kita akan bekerja Iya, sama berkolaborasi. meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya K3 tadi. Iya. Ini Pak Hamid juga mau bilang terima kasih buat Pak Dimas atas bimbingannya. Semoga bermanfaat. Amin. Sama-sama Bapak. Oke, silakan Sobat Sehat yang mau bertanya lebih lanjut tentang K3 ini. Silakan di live chat kita. Ini belum ada yang bertanya sih, cuma tadi eh, sekedar saran Tanggapan aja. saja ya Bu Dari, Hesti. Nggak apa-apa, setidaknya kita mungkin sudah memberi paparan edukasi ya Bu ya. iya, mungkin sudah sangat jelas begitu ya tentang K3. Semoga. Eh, ini ada dua souvenir Pak Dimas dari kami. Mungkin Pak Dimas bisa memberikan pertanyaan tentang K3 gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya pertanyaan tentang K3 kepada follower atau sobat curhat, nanti cepat-cepatan siapa yang bisa menjawab akan dapat souvenir. Sudah Iya. disiapkan Apa tadi ya? Mas pertanyaannya? Boleh. Apa sih arti Terserah. pentingnya K3? Kenapa sih K3 Gimana itu gimana Pak perlu? Dimas? Kenapa K3 itu perlu diterapkan? Ya. Kenapa K3 itu perlu diterapkan? Silakan sobat sehat untuk bisa menjawab jawabannya di live chat Instagram. Silakan. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin oh ini ada yang Pertanyaan mau tanya, ada pertanyaan dari Ahmadai, Ahmad Pak Ahmadi. Yamadai. Mau tanya Pak Dimas, tapi sebelumnya terima kasih dulu nih atas ilmunya. Mau nanya bagaimana cara Sama-sama. menciptakan safety culture dalam lingkup desa? Ya, Keren banget safety pertanyaannya. culture. Safety culture, bahasanya. Safety culture itu Iya, budaya budaya K3 ya. ketiga. Budaya K3. Gimana sih menerapkannya di lingkup desa ya? Kita menyadari ya bahwa di lingkup desa itu budayanya pasti beda dengan di perkotaan yang mungkin orangnya Hmm. lebih sadar tentang K3, tapi belum tentu juga. Nah, kalau kita di desa, mungkin di desa karena orang berpandangan yang tadi itu, bahwa K3 itu banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, tadi itu untuk menjelaskan bagaimana di lingkup desa itu kita bisa menerapkan budaya K3, yang pertama kita memberikan kesadaran terlebih dahulu ke masyarakat. Jadi kita membuka wawasan terlebih dahulu, nggak hanya arti pentingnya K3, tapi juga konsekuensi-konsekuensi bahayanya. Ini loh, kalau K3 tidak diterapkan yang terjadi ini. Nah, Hmm. setelah itu kita menjelaskan keuntungannya. Kalau sudah diterapkan, nanti keuntungannya Bapak Ibu seperti ini. Memang jangka panjang, tidak terasa secara langsung. Tapi kita bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal seperti itu. Gitu Bu Hesti. Jadi minimal memberikan kesadaran terlebih dahulu, terus kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bahu-membahu dengan berbagai sektor. Ya tadi itu misalnya dari pemilik perusahaannya, dari pemilik tempat kerjanya, terus tadi atas dukungan Bapak Kepala Desa ya tadi ya sudah cukup Hmm. luar biasa, dari petugas puskesmasnya, dari Bu Hestinya, atau mungkin dari sektor-sektor lain. Kalau semua bahu-membahu, saya rasa K3 itu akan dapat diterapkan dengan baik seperti itu. Iya. Mungkin ini yang dapat souvenir ya, Bapak Ahmadai. Iya betul Souvenir sekali. pertama. Jadi dari MM Mulyadi cukup puas penjelasannya. Terima kasih Pak Dimas, cukup Sama-sama. puas nih penjelasannya. Selanjutnya ini mungkin menjawab pertanyaan ya, Ibu Itu ada Kori lagi. Fadila. Kori Sepertinya kita Fadilah ya. selamat bergabung Mbak Kori. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi Pak Dimas sudah sampaikan. Apa sih tadi pertanyaannya?
untuk apa gitu ya, seberapa penting K3 gitu ya. Pentingnya untuk Iya, penerapan K3 itu apa gitu. Jawabannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi efisiensi produktivitas. Mantap produktivitas, sekali. bahasanya luar biasa ya. Berarti sudah paham ini, Demotivasi. udah Ya, saya mendapatkan paham. edukasinya. Ya. Ini benar ya Pak Dimas ya, benar Betul lah. sekali, ya. Jadi kita membuat kita sehat, membuat kita aman, tapi ingat ya, tidak hanya menjaga kesehatan diri kita sendiri, tapi menjaga kesehatan orang lain yang ada di sekitar kita dan keluarga kita. Kalau kita sudah menerapkan K3 di tempat kerja, pulang pun kita dalam keadaan sehat dan selamat. Gitu. Oke. Mungkin ini yang dapat souvenir juga Mbak Kori ya, Mbak Kori, Mbak Kori Fadila. boleh. Ya. Oke. Sobat sehat yang tadi sudah menjawab, kemudian sudah bertanya, Mbak Kori dan juga Pak Ahmadi bisa DM kami ya nanti ya, untuk tahu alamatnya di mana gitu, bisa kami kirim souvenirnya begitu. Pak Dimas mungkin ini terakhir ya, pesannya apa sih pada masyarakat kita untuk penerapan K3 ini pesannya? Iya, jadi pesannya kerja sehat, kerja selamat, kenapa enggak? Asik. Jadi intinya jangan pernah lelah untuk menerapkan K3. Tidak ada yang tidak mungkin. Memang prosesnya cukup butuh waktu yang panjang dengan segala Hmm. tantangannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita perlu pelan-pelan, kita perlu saling menggandeng, perlu dukungan antar berbagai pihak. Tadi ada Bapak Kepala Desa, ada Bu Hesti dari Puskesmas. Mungkin kedepannya orang-orang yang sadar akan K3 ini semakin banyak. Bayangkan kalau udah semakin banyak dukungan, saya rasa K3 itu dapat diterapkan dengan baik dan benar. Dan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pedesaan seperti itu. Terima kasih Pak Dimas, penjelasannya dari tadi sudah sangat jelas dan kami suatu kehormatan bagi kami Pak Dimas di setengah-tengah waktunya yang mungkin sangat sibuk ya bisa meluangkan waktu untuk kami. Kami berharap Sama. gak cuma sampai di sini, gak cuma Iya, sampai di suatu sini saat kedepannya semoga kalau kita ada bisa main-main ke Pamekasan ya. ah iya saya tunggu itu Pak Dimas. Hmm. Kedepannya mungkin kita bisa live lagi dengan topik-topik yang berbeda, begitu ya Pak Boleh, Dimas. siap. Oke, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram, membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian mau kerja sehat dan selamat, kenapa enggak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Mungkin di penghujung waktu, teman Sobat Sehat juga bisa melihat report atau hasil rekaman dari live Instagram kita. Mungkin ada yang ketinggalan tadi tidak melihat gitu ya, bisa nanti dilihat di live di YouTube kita, kemudian di TikTok dan juga di Instagram. Semuanya sama @puskesmas_panakula. Ya, ini spesial dari Pak KTU kita yang sudah bergabung. Mau bilang terima kasih Pak Hendri. Ya, terima Sami-sami kasih Pak Pak Dimas. Hendri. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini kebetulan Amin. Pak KTU kita, Mas Dimas. Ya. Iya, salam kenal Oke, Bapak. Closing statement terima Bu, kasih. kalau boleh. Kenapa? Kenapa? Closing statement. Oke, boleh Ya, boleh. ya semoga Puskesmas Penaguan tidak pernah lelah semuanya ya, pekerjanya, tenaga kesehatannya tidak pernah lelah membersamai masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat untuk tujuan yang mulia, menyehatkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Penaguan. Semoga tidak hanya Puskesmas Penaguan dan mungkin bisa menginisiasi ke wilayah-wilayah lain seperti itu. Semangat Bapak Ibu Nakes. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih ilmunya sudah sangat bermanfaat. Semoga selalu sehat. Salam Amin. pada keluarga juga. Terima Amin. kasih Sobat Sehat sudah bergabung dan mohon maaf kalau selama live ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.